Maka kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang diambil dari kitab Fathul Ghais. Di dalam kitab ini, musonef ini, pengarang kitab ini membuat sistem dengan tanya jawab. Di situ beliau buatkan pertanyaan dan di situ juga beliau jawab. Mas'alatun, ada satu masalah, ada satu pertanyaan. Kira-kira laka, apabila dikatakan kepada engkau, kaifa tu'minu billah, bagaimana kamu beriman kepada Allah? Kalau orang tanya bagaimana caranya saya ini biar beriman kepada Allah, kalau jawab, maka jawabnya katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya Allah, wa rusulihi, dan para utusannya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan aku beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk itu datangnya daripada Allah. Yang ringkasnya biasa kita kenal dengan rukun iman. Yang kita kenal dengan apa? Rukun iman. Ada berapa tadi rukun iman? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada Rasul, yang keempat iman kepada kitab, yang kelima iman kepada hari akhir, hari kiamat, yang keenam iman kepada takdir yang baik dan yang buruk, semuanya datangnya daripada Allah. Maka kalau iman kita ini mau sempurna, maka kita harus yakin betul dengan perkara ini. Wujudnya yakin kita dengan Allah, yaitu akhirnya akan membuat kita betul-betul taat kepada Allah. Kenapa orang berani maksiat? Karena gak iman sama Allah, lebih iman sama CCTV. Kalau di situ ditulis CCTV on operation, takut dia mau apa-apa. Padahal Allah ini, Masya Allah, maha melihat, Allah ini maha mendengar, Allah ini maha mengetahui. Mesti lebih-lebih harus kita takuti daripada kita takut kepada selain Allah. Pada CCTV contohnya, ya kan? Maka kita harus lebih takut kepada Allah. Wujudnya akhirnya kita mau menjalankan semua perintah Allah, mau meninggalkan semua larangan Allah. Itu wujud kita. Iman tuh kalau bahasa kita kan yakin, percaya. Nah kita katanya yakin, percaya kepada Allah, tapi kok masih berani maksiat. Nah ini diragukan, ini kepercayaan ini diragukan. Dan kalau kita ini sampai menduakan Allah, Allah itu marah sekali, bahkan tidak akan mengampuni kita. Jangankan Allah, orang aja nggak mau dibuat. Maka ada orang ngasih ceramahnya bagus. Biasanya kan kalau laki-laki senang lihat wanita cantik, wanita senang lihat laki-laki ganteng. Maka ada satu wanita cantik, tiba-tiba ada seorang laki-laki lihat wanita yang cantik, maka diikuti aja itu perempuan itu. Diikuti lama-lama perempuannya tahu kalau ada yang ikuti dia, maka risih perempuan ini. Tiba-tiba dia langsung balik badan, ditanya itu silakan, hei, kamu dari tadi ngikutin saya aja, ada apa sebetulnya? Masya Allah, saya belum pernah lihat wanita yang secantik kamu. Saya belum pernah lihat wanita yang secantik kamu. Betul, saya wanita yang paling cantik. Betul, kata si laki-laki itu. Akhirnya nggak lama kemudian ada wanita cantik lagi lewat. Coba lihat itu, begitu lihat itu, terkesan juga itu laki-laki.
Masya Allah, ternyata ada juga yang lebih cantik lagi. Ditampar sama perempuan yang pertama, ya kan? Katanya saya yang paling cantik, sekarang lewat satu bilang ada lagi yang cantik. Ada lagi lewat lagi, cantik lagi, tampar lagi sama kedua. Akhirnya begitulah. Itu padahal manusia sama manusia itu tidak mau dibuatkan. Apalagi Allah, maka dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah enggak akan ampuni dosa syirik. Syirik itu apa? Menduakan Allah. Menduakan Allah itu bagaimana? Yakin kepada Allah, yakin kepada selain Allah. Ini nggak bisa. Kita harus yakin hanya 100% kepada Allah. Nggak boleh ada sekian persen pun, 0,0 pun nggak boleh kepada selain Allah. Harus 100% kepada Allah. Ini iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada para malaikatnya Allah. Wujudnya bagaimana? Dikatakan itu jumlah malaikat itu dengan jumlah manusia itu banyak mana? Banyak malaikat. Maka di sekeliling kita ini kita senantiasa diawasi oleh para malaikat. Maka begitu juga kalau orang iman kepada malaikat, akhirnya dia akan menjaga sikap. Dia akan menjaga sikap sehingga tidak berbuat yang sembarangan. Karena dia merasa di sekelilingnya senantiasa diawasi oleh para malaikat, yang mana nanti malaikat juga akan menjadi saksi di hadapan Allah atas perbuatan-perbuatan kita nanti. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu perkataan pun yang diucapkan oleh manusia kecuali ada di sisinya malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat amal perbuatan kita, baik buruk dicatat lengkap catatannya, dan nggak akan hilang, nggak akan error, nggak akan. Teliti betul. Maka kalau kita iman kepada malaikat, akhirnya kita pun bersikap hati-hati. Jangan sampai nanti banyak laporan buruk ketika di hari hisab, hari perhitungan amal, hari penimbangan amal, akhirnya membuat kita nanti susah nanti di sana. Iman kepada para malaikat. Kemudian iman dengan para rasul, dari mulai yang pertama Nabi Allah Adam alaihi wassalam sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Kita harus meyakini bahwa mereka ini telah mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang semuanya itu datangnya daripada Allah. Maka Nabi dan Rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kita umatnya. Dan dikatakan dakwah para nabi itu mulai yang pertama sampai terakhir itu sama. Semua pertama kali dakwahnya adalah dakwah tauhid. Dakwahnya dakwah tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Kita baca di dalam Al-Quran. Setiap nabi dakwahnya dakwah tauhid. Ya qaumi ubudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Sampai yang terakhir baginda Nabi. Begitu dia akan menjadi nabi, dia akan menjadi rasul, dakwahnya pertama kali dakwah tauhid. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia katakanlah la ilaha illallah. Jadi semua para nabi, para rasul sama dakwahnya dakwah tauhid, mengesahkan Allah sama. Makanya tauhid ini penting karena ini ibarat pohon akarnya. Pohon boleh batangnya kering, rantingnya kering, tapi kalau akar nggak boleh, harus tetap hidup. Karena kalau akarnya sudah mati itu pohon. Nah, akarnya dalam diri kita adalah tauhid. Maka kalau kita iman kepada para nabi, para rasul, kita harus ikuti ajarannya. Kemudian kita juga dituntut beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Maksudnya apa? Jadi tempat kita yang sesungguhnya bukan di dunia. Dikatakan di dalam mudzakarah mulimat alam-alam baik bahwasanya kita ini hidup di perjalanan yang panjang. Hidup di perjalanan yang panjang. Pertama, kita semua sudah singgah di alam yang namanya alam arwah, alam ruh. Kemudian lepas itu kita singgah lagi, pindah ke alam rahim. Pindah ke alam rahim. Lepas itu baru kita pindah lagi ke alam dunia. Dunia itu artinya dalam masa dekat. Maka dunia itu gak lama.
sebentar. Kalau kita mau tahu waktu kita di dunia ini, jadi 1 hari di akhirat itu perbandingannya 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Itu 1 hari di akhirat. Berarti kalau kita hidup di dunia cuma 60 tahun, itu cuma berapa menit itu? 60 tahun ya, 1 hari di akhirat 1000 tahun. Kalau 60 tahun ya nggak ada apa-apanya. Sebentar dari. Maka di dalam sejarah itu dikatakan umur dunia ini tidak lebih daripada 7000 tahun. Umur dunia ini mulai daripada zaman Nabiullah Adam alaihi wassalam, mbah kita itu. Jadi Nabiullah Adam itu umurnya 1000 tahun umurnya itu. Kemudian turun lagi, beliau punya putra, cucu, terus sampai ke Nabi Nuh. Nabi Nuh itu juga umurnya 1000 tahun turun ke Nabi. Kemudian punya anak, punya cucu lagi sampai ke Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Terus Nabi Ibrahim turun lagi, punya anak, cucu lagi sampai ke Nabi Musa alaihi wassalam. Terus sampai turun lagi, punya anak, cucu lagi sampai Nabi Isa alaihi wassalam. Terus turun lagi sampai yang terakhir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan umur umat akhir zaman ini diibaratkan waktu ini waktu yang tinggal antara asar menuju maghrib, asar menuju maghrib. Jadi pendek sekali waktunya umat Muhammad ini, pendek sekali. Tapi ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Kenapa dibuat umurnya pendek-pendek? Biar tidak lama-lama susah-susah di dunia. Beda dengan orang Yahudi, orang Nasrani, umurnya panjang-panjang. Tapi kalau kita umurnya pendek-pendek, kata Nabi, umur umatku ini kisarannya 60 sampai 70 tahun saja. Rata-rata ini, bahkan sekarang ini banyak yang nggak sampai segitu juga, ya kan? Karena umat akhir zamannya yang serba instan, akhirnya umurnya jadi instan juga. Kalau orang dulu kan apa-apa yang herbal, ya kan? Akhirnya umurnya panjang-panjang. Ini sekarang kakek-kakek, nenek-nenek yang ada ya sisa-sisa orang terdahulu itu. Kalau orang-orang yang akhir-akhir sekarang paling umurnya jarang kita lihat orang yang sampai umur 70 tahun, 80 tahun jarang. Rata-rata masih muda-muda sudah pada meninggal. Karena mati itu memang bukan ajat, kakeknya dulu, bapaknya, anaknya, cucunya, enggak. Mati itu gak diajat. Tetapi kita harus tahu kehidupan kita yang sangat singkat ini menentukan kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat Allah nanti. Singkat 60, 70 tahun itu kalau dihitung dari lahir. Kalau dihitung dari lahir, sedangkan perhitungan amal itu dimulai daripada ketika kita balik. Ketika kita balik, laki-laki baliknya paling lama 15 tahun. Jadi kalau ada orang laki-laki wafat 60 tahun dikurang 15 tahun, berarti tinggal 45 tahun. 45 tahun itu yang akan diurus. Bagaimana dia menjalankan kewajiban atau tidak, meninggalkan perkara yang dilarang atau tidak, itu akan diurus oleh Allah SWT yang akan diperhitungkan. Yang baik diganjar pahala, yang buruk diganjar dengan dosa, ada urusannya nanti. Baru nanti totalan. Dan cerita umat manusia ini belum selesai sebelum sebagian dimasukkan ke dalam surga, sebagian dimasukkan ke dalam neraka, baru selesai. Maka nanti ketika hisab manusia sudah selesai, jatah ahli surga sudah selesai, jatah ahli neraka sudah selesai, baru nanti kematian sendiri akan Allah sembelih sehingga tidak ada lagi yang mati selepas itu. Maka dikatakan sebetulnya setiap manusia itu Allah kasih 2 tempat. Ini tempat di surga, ini tempat di neraka. Dan nanti kalau orang yang ahli surga, maka tempat yang di neraka diambil sama orang yang harusnya punya tempat di surga, tapi karena dia nggak menempatinya, ditempatilah tempat orang yang ahli surga di
nerakanya Allah SWT itu. Jadi Allah itu ambil semua, Allah kasih kesempatan untuk menjadi ahli surga. Tapi juga kita harus khawatir, kita juga punya kesempatan menuju ke nerakanya Allah SWT. Maka kita harus senantiasa berhati-hati. Jadi ini harus berhati-hati. Kemudian yang terakhir, yaitu kita harus iman bahwasanya takdir itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk juga datangnya daripada Allah. Tapi biasanya kita diajarkan adab sopan santun oleh para ulama kita. Kita ini hanya menisbatkan, mengembalikan yang baik hanya kepada Allah. Kalau yang buruk jangan dikembalikan kepada Allah, walaupun hakikatnya seperti itu. Dan kita sering dengar orang ceramah yang benar datangnya daripada Allah, yang salah datangnya daripada saya, dari kebodohan saya, dari hawa nafsu saya, dari syaitan. Ini ada, namanya ada. Adapun hakikatnya kulun mininggilah. Segala satu itu hakikatnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus tahu Allah SWT adalah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Di dalam setiap kebijakannya pasti ada kebaikan-kebaikan yang kita nggak tahu karena pandangan kita ini pendek. Pandangan kita pendek, kita nggak tahu masa yang sehari yang akan datang, 1 minggu yang akan datang, 1 bulan, 1 tahun, kita nggak tahu. Tapi kalau Allah ini sudah Allah tuliskan semua. Maka dikatakan bahwasanya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Al-qalam. Maka kemudian selepas Allah ciptakan al-qalam ini, pena ini, Allah perintahkan kepada al-qalam, pena, uktub, tulislah. Wahai pena, wahai qalam, uktub, tulislah. Maka kata si al-qalam ini, maktub ya Allah, apa yang aku tulis ya Allah? Maka Allah firmankan, tulislah semua kejadian-kejadian yang akan terjadi mulai awal sampai akhir. Awal penciptaan sampai akhir penciptaan, yang akhirnya itu tadi puncaknya adalah sebagian Allah masukkan ke surga dan sebagian Allah masukkan ke neraka. Maka semuanya sudah ditulis oleh Allah SWT. Maka usaha kita ini tidak akan merubah secara hakikatnya seperti itu. Adapun secara syariat itu dikatakan takdir itu ada 2, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Ada takdir yang secara zahir digantungkan dengan ikhtiar kita, ada takdir yang pasti terjadi yang tidak akan berubah. Tapi dikatakan dalam kitab tauhid yang lebih tinggi lagi bahwasanya Lauhul Mahfuz pun itu bisa berubah, yang tidak bisa berubah adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pasti terjadi. Bila arada Allah syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah mengenai segala sesuatu pasti terjadi. Maka kita jangan heran, maka para nabi, para rasul itu punya mukjizat. Ya kan? Para nabi, para rasul itu punya mukjizat, perkara-perkara yang luar biasa turun kepada orang-orang soleh setelahnya, punya namanya karamah, mau bahasa kita karamat, ya kan? Untuk orang-orang biasa, bukan para nabi, para rasul, tapi karena dekatnya mereka kepada Allah sehingga Allah kasih kelebihan mereka bisa keluar dari diri mereka perkara-perkara yang luar biasa. Tapi kita harus hati-hati, ada lagi di bawah itu namanya adalah istidraj. Namanya apa? Istidraj. Istidraj ini adalah penjerumusan. Maksudnya apa? Orang yang secara zahir tidak mengamalkan agama, tidak mengamalkan syariat, tapi dia punya kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Maka hati-hati kita harus bisa membedakan. Kalau orang punya kelebihan-kelebihan, kita lihat secara zahir dia mengamalkan syariat atau tidak. Kalau secara zahir dia tidak mengamalkan syariat, maka kita jangan terkesan. Nah, ini bahaya. Dan orang itu punya karamah itu bukan satu ukuran bahwa ini mesti orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah, tidak. Karena namanya karamah, dengan orang itu mau berhujan ada bersusah payah,
istilahnya tirakat kalau kata orang ahli ini, akhirnya dia bisa mencapai derajat itu. Tapi itu bukan satu ukuran. Kita ini tugas kita ini di dunia hanya satu itu udah, pokoknya perintah Allah itu kita jalankan, larangan Allah itu kita tinggalkan. Kalau saya nyari yang lain. Bahkan dikatakan sampai orang bisa terbang ke bulan, ya kan? Sampai terbang ke bulan. Maka kata seorang ulama, ngapain terbang ke bulan? Emang ada pahala terbang ke bulan sekian? Enggak ada. Yang hebat itu orang bisa melangkahkan kakinya masuk ke masjid, masuk ke musola, itu jelas itu pahalanya. Maka kita jangan suka cari yang aneh-aneh. Jalani saja hidup yang normal, yang seperti dicontohkan bagi Nabi. Nabi itu orang yang paling luar biasa, tapi hidupnya wajar. Beliau punya istri, punya anak, punya sahabat. Kehidupannya dijalani dengan normal, menjalankan syariat, sholat, puasa, dan lain-lain sebagainya. Maka inilah yang harus kita ikuti, karena beliau adalah suri tauladan yang sesungguhnya. Jangan kita terkesan melihat orang-orang yang aneh-aneh, yang secara moral nggak biasa. Ada orang bisa terbang, ada orang bisa terbang. Hebat nggak ini? Orang bisa terbang hebat nggak? Hah? Orang yang bisa terbang itu kan terbang itu derajatnya burung. Masa orang punya derajat burung hebat? Orang bisa berjalan di atas air, lain kan itu bisa berenang di dalam air. Orang bisa masuk ke dalam tanah, ini derajatnya cacing. Nggak usah cari derajat yang aneh-aneh. Kita di manusia ini juga punya derajat yang paling tinggi. Lakukan halak pada insan tapi asal aku sudah sebagus-bagusnya penciptaan yang manusia ini. Bahkan dikatakan seorang manusia ini iman dan amal soleh bisa derajatnya naik melebihi derajatnya malaikat. Itu siapa? Di antara para nabi, para rasul. Karena para malaikat iman kepada Allah dengan musyahadah, menyaksikan langsung. Tapi kalau kita manusia mau iman amal soleh harus melawan setan, melawan hawa nafsu kita. Maka kalau kita bisa menang, derajat kita bisa melebihi malaikat. Karena iman kita ini dengan perjuangan, berbeda dengan para malaikat. Maka remesnya itu tadi pelajaran kita malam ini, bagaimana kepada orang bertanya, kamu ini iman kepada Allah itu bagaimana caranya? Remesnya itu tadi 6 rukun iman ini harus wujud dalam kehidupan kita, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini betul. Jadi iman itu adalah iqrar bil lisan. Kita harus ucapkan. Maka rukun Islam yang pertama itu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, iqrar. Kemudian yang kedua, tasdik bil yakin, tasdik bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Maksudnya bagaimana? Kita bukan sekedar mengucapkan seperti burung beo. Burung beo itu kalau yang ahli itu salah bisa, tahlil bisa, syahadat juga bisa burung beo. Tapi dia nggak ngerti maksudnya apa. Maka kita jangan seperti burung beo. Kita mengucapkan dan juga kita membenarkan dalam hati, tahu apa yang kita ucapkan ini artinya, maksudnya apa. Kemudian yang terakhir yaitu amal bil jawarih, kita wujudkan di dalam pengamalan kita. Itu tadi wujudnya, bagaimana wujudnya kalau kita iman kepada Allah, bagaimana wujudnya kita iman kepada para malaikat Allah, dan seterusnya. Maka kalau kita bisa mewujudkan ini semua, barulah kita dikatakan seorang yang beriman, orang yang mukmin, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Maka kita sama-sama niatkan mewujudkan ini dalam kehidupan kita, keluarga kita, umat manusia di seluruh alam. Caranya bagaimana? Kita sampaikan dengan estafet ke keluarga kita, ke orang tua kita. Nanti lama-lama perkara yang menyebar ke seluruh alam. Karena baginda Nabi Muhammad telah bersabda,
bahwa kalimat la ilaha illallah ini nanti suatu saat akan masuk di setiap tempat yang di situ terkena sinar matahari. Maksudnya apa? Semua tempat akan dimasuki oleh karena iman ini. Akhirnya apa? Yang menerimanya akan jadi orang mulia, begitu juga sebaliknya yang menolaknya akan menjadi orang yang hina. Semoga kita semua termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang disampaikan pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar tahu dari Allah Subhanahu wa taala, yang sangat berkebutuhan saya pribadi untuk lebih sempurna majelis, sama-sama kita tutup doa kita di majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.